Di perusahaan keluarga negara, suasana kantor sudah mulai sepi. Langit di luar jendela berwarna jingga, menandakan sore berganti hampir malam. Ardian merapikan berkas di mejanya. Langkah terdengar sangat cepat, mendekat. Karina sudah berdiri di samping meja Ardian. Tangannya langsung menahan pergelangan tangan pria itu. "Bapak mau pulang? Kenapa nggak nginep di apartemen saya aja malam ini? Bapak bisa bilang ke Bu Aira kalau Bapak ada urusan pekerjaan mendesak. Saya kangen sama Bapak." Ardian menarik nafas berat, menatap Karina. Ardian berusaha untuk bisa tegas. "Karina, aku nggak bisa. Andrea lagi butuh aku. Aira juga. Sudah cukup, aku mau pulang." "Tapi saya juga butuh Bapak. Bapak janji nggak akan ninggalin saya. Kita udah sejauh ini, Pak. Saya harus apa? Diam aja nunggu Bapak terus? Saya nggak mau cuma jadi rahasia." Ardian menatap Karina, sorot matanya penuh rasa bersalah. "Karina, jangan bikin semuanya makin rumit. Andrea lagi butuh aku. Jadi, saya cuma pelarian Bapak gitu? Bapak nggak pernah serius sama saya?" "Aku harus pulang," ucap Ardian. Tanpa menunggu Karina bicara lagi, Ardian berjalan keluar ruangan, meninggalkan Karina berdiam diri dengan mata memerah dan dada sesak. Padahal tanpa harus Karina bertanya, wanita itu sudah tahu jawabannya. Dengan kata lain, Karina hanyalah mainan dikala Ardian bosan. Sementara itu, suasana rumah tampak hangat. Andrea sedang tertidur di ruang keluarga. Aira duduk di sisi putrinya merapikan selimut tipis di dada Andrea. Pandangan matanya langsung tertuju pada Aira. "Mas pulang?" sapa Aira. Ardian mengangguk. Ardian mendekat, melepas jas kemejanya. Lalu duduk di sisi Andrea. "Iya, maaf ya Ra, tadi banyak banget kerjaan di kantor. Makanya aku baru pulang. Apa Andrea tidur nyenyak?" Tadi main cukup lama, baru saja tidur." "Mas udah makan? Belum, nanti aku akan makan di dapur. Kamu sendiri udah makan, Ra?" "Aku udah makan sama Andrea. Kalau mau makan aku panasin dulu." "Ra, duduk di sini dulu, temenin aku sebentar." "Kenapa, Mas?" "Aku mau bilang makasih, kamu udah jaga Andrea. Kamu udah kuat banget, Ra. Aku nyusahin kamu dalam banyak hal. Aku..." Aira memotong. "Aku jagain Andrea karena dia anakku, Mas." "Gak usah makasih, udah kewajiban seorang ibu." "Ardian, aku nyesel, Ra. Beneran, aku mau benerin semuanya." "Mas, udah malam. Kalau mau makan, makanlah. Aku mau pindahin Andrea ke kamar." Perlahan Aira membungkuk, menggendong Andrea yang terlelap. Dada Ardian terasa sesak. Semua ucapan Karina, dosa lamanya, dan punggung Aira yang dingin berkecamuk di kepalanya. Aira perlahan membaringkan Andrea di ranjang mungilnya yang dipenuhi boneka. Anak kecil itu menggeliat sebentar, matanya setengah terbuka. "Mama, Papa, mana?" Aira tersenyum kecil. "Papa di luar, sayang. Andrea tidur lagi ya?" "Mama gak pergi kan?" "Mama di sini, sayang." Andrea hanya bergumam pelan. Perlahan pintu kamar berderit. "Aku bantu pindahin baju Andrea ke lemari ya, Ra." Aira tak menoleh. Ia hanya membenahi rambut Andrea. "Gak usah, Mas. Aku bisa sendiri nanti. Kamu juga baru pulang kerja." Hening sejenak. "Aku mau tebus salahku, Ra. Walau kamu udah dingin banget sama aku, tapi biarin aku tetap di sini buat kalian berdua. Aku gak apa-apa kok, Mas. Aku cuma capek. Udah tidur saja, Mas." Ardian terdiam. Kemudian tanpa kata, Ardian berdiri dan keluar kamar. Sedangkan Aira tetap duduk di sana, jari tangannya membelai rambut Andrea. Esok paginya matahari menembus tirai jendela. Andrea sudah rapi dengan seragam sekolahnya. "Mama, nanti Opa sama Oma jemput aku enggak?" "Hari ini Papa yang jemput, sayang. Opa sama Oma sibuk." "Senang gak diantar Papa sekolah, Papa beneran mau antar jemput Andrea? Janji ya?" "Janji putri Papa. Papa antar sekolah, jemput juga." Andrea mengangguk cepat. "Yeay, aku mau Papa yang anterin terus." Aira tersenyum tipis. Ardian berusaha mendekati Aira. "Ra, kamu udah makan? Mau aku ambilin roti lagi?" Aira menggeleng pelan. "Udah cukup, Mas. Mas aja makan yang banyak. Nanti antar Andrea. Jangan telat. Kalau nanti ada waktu kita makan di luar bertiga, mau? Andrea mau nggak?" "Mau makan es krim juga, Pak." Mama ikut saja mau kalian," balas Aira.
Ardian menghela napas. Siapa? Tapi mama peluk dulu dong. Aira segera membungkuk memeluk Andrea erat. Senyum kecil kembali terbit di bibir Aira, hangat namun samar. Di rumah siang itu, Aira berdiri di dekat mesin cuci di sudut ruangan. Di tangannya setumpuk pakaian kotor, sambil memilah tangannya terhenti pada satu kemeja putih milik Ardian. Kemeja yang dipakai Ardian kemarin. Pelan-pelan Aira meraba kerah kemeja itu, jemarinya gemetar tak sadar. Ia mendekatkan kemeja itu ke hidungnya. Ini wangi tapi bukan parfum milik Mas Ardian. Ini parfum perempuan, bukan parfumku. Bukan deterjen juga. Tangannya bergetar. Apa Mas Ardian sekarang kerja di kantor parfum? Atau kenapa bisa begini? Nafasnya memburu pelan. Ia menarik nafas panjang menutup matanya sejenak. Tangan kirinya memegang pinggiran mesin cuci menahan tubuhnya yang mendadak lemas. Jangan mikir yang aneh-aneh, Ra. Jangan bikin pikiran makin kotor. Fokus, kamu harus nyuci. Andrea butuh kamu sehat. Mas Ardian tak mungkin berlaku kotor. Aira bergumam lagi. Kalau Mas Ardian nyimpan perempuan lain, aku harus apa? Dengan tangan gemetar, Aira menutup pintu mesin cuci. Jari-jarinya menekan tombol mulai. Fokus sama Andrea, Ra. Cuma Andrea, ucap Aira. Bau deterjen masih tercium samar saat Aira menurunkan setumpuk pakaian bersih di meja mesin cuci. Aroma manis lembut dan sama sekali bukan aroma parfum milik Ardian. Aneh banget, parfum siapa? Kenapa bisa nempel di baju Mas Ardian? Tangannya meremas sedikit ujung lengan kemeja itu. Aira masih mencoba menenangkan diri. Aku harus percaya sama Mas Ardian. Andrea butuh kami berdua. Sudah hampir waktunya menjemput Andrea pulang sekolah. Aira meraih tas kecil. Matanya sempat terarah ke ruang tamu sepi, kosong. Sudah cukup, fokus ke Andrea. Tanpa menoleh lagi ke cucian yang bertumpuk, di balik kaca jendela mobil yang perlahan melaju, wajah Aira tampak masih kepikiran. Ia menarik nafas, mencoba menahan senyum. Setidaknya nanti di gerbang sekolah, Andrea akan pulang, disambut ibunya yang tersenyum. Di depan gerbang sekolah. Begitu Andrea melihat mobil Aira terparkir di depan, bocah kecil itu berlari kecil sambil menenteng tas ransel bergambar kelinci. Aira turun dari mobil, membungkuk, lalu langsung memeluk Andrea erat. Hati-hati, sayang, jangan lari terlalu cepat. Nanti jatuh. Ucap Aira cemas tentang kesehatan putrinya itu. Andrea hanya terkekeh pelan, memeluk leher Aira erat-erat. Wajah yang sebelumnya pernah pucat kini sedikit lebih segar. Senyumnya pun membuat dada Aira terasa hangat. Ma, tadi aku dapat bintang dari Bu Guru. Kata Bu Guru, aku pintar baca. Ucapnya meminta apresiasi. Aira tersenyum bangga. Wah, hebat banget anak mama. Pintar baca, pintar gambar, pintar segalanya, ya? Ucap Aira bahkan memberikan kecupan lembut di pipi Andrea sebagai apresiasi darinya. Andrea tersenyum kecil, lalu melepas pelukan. Mereka berjalan bergandengan menuju mobil. Begitu duduk di kursi penumpang belakang, Andrea menatap Aira dari kaca spion tengah. Ma, boleh nggak kita ke kantor papa? Tanyanya. Aira tertegun mendengar permintaan itu. Tangannya yang hendak menyalakan mesin mobil terhenti sejenak. Ada rasa ragu di dadanya. Entah kenapa aroma parfum di baju Ardian tadi menempel lagi di pikirannya. Namun sorot mata Andrea menuntut jawaban untuk dibolehkan Aira. Aira menoleh ke belakang, suaranya lembut. Kenapa mau ke kantor papa? Kangen sama papa. Papa juga bohong. Katanya mau jemput aku tapi ternyata tetap mama yang jemput aku. Ucap Andrea. Benar juga, Aira tahu pasti kalau pada akhirnya Ardian akan lupa dengan janjinya untuk menjemput Andrea. Maka dari itu, Aira lebih dulu menjemput putri mereka sebelum Andrea semakin dibuat kecewa oleh janji Ardian. Hati Aira seolah diremas. Ia menatap mata putrinya, kemudian menarik napas. Tidak ada gunanya menolak. Dia tidak mau mengecewakan Andrea. Ya sudah, kita ke kantor papa, ya? Siapa tahu bisa makan siang sama papa juga? Ucap Aira.
Hore! Makasih Mama. Ucap Andrea hanya untuk mengecup pipi Aira. Aira terkekeh pelan. Tangannya mengusap kepala Andrea sebelum menyalakan mesin mobil. Dalam hatinya, Aira berbisik sendiri. Semoga aku nggak salah langkah, ucap Aira. Mobil pun melaju keluar area sekolah, menuju kantor Ardian, membawa setitik harap Aira. Semoga siang ini akan baik-baik saja. Begitu Aira memarkir mobilnya di area kantor, Andrea langsung berlari kecil menuntun tangannya. Mereka masuk melewati resepsionis, disambut senyum karyawan. Saat pintu lift terbuka, Andrea nyaris tak sabar menekan tombol lantai kantor Ardian. Tak lama kemudian pintu lift terbuka di lantai tempat Ardian bekerja. Sekretaris Ardian, Karina, yang kebetulan sedang berdiri di dekat meja kerjanya, terkejut melihat Aira dan Andrea. Karina kaget, tapi cepat-cepat menunduk hormat. Ibu Aira, Andrea, selamat siang, Bu. Sapanya dengan lembut. Aira hanya tersenyum kecil, matanya sempat menatap Karina, tapi cukup membuat Karina salah tingkah. Andrea berlari mendahului, membuka pintu ruangan Ardian. Aira mengikuti di belakang dengan langkah tenang. Papa, ucap Andrea ketika matanya bertemu langsung dengan wajah Ardian. Ardian yang sedang menunduk di depan laptop langsung mendongak. Matanya melebar kaget melihat Aira di ambang pintu. Beberapa detik ekspresinya jelas gugup, bahunya menegang, jemarinya refleks menutup laptop. Ardian berusaha tersenyum, suaranya sedikit serak. Andrea, Ra? Ucapnya gugup. Aira memerhatikan betul ekspresi gugup Ardian, terutama gerak-gerik tangannya yang cepat merapikan berkas di mejanya. Tatapannya seolah mampu menembus mata suaminya. Kenapa kaget begitu, Mas? Kita cuma mau kasih lihat bintang Andrea. Ucap Aira. Andrea sudah berdiri di samping Ardian, menunjuk stiker bintang di buku catatannya. Andrea begitu ceria tanpa mengerti apapun. Lihat Papa, aku dapat bintang. Bu guru bilang aku pintar baca. Ucapnya menjelaskan. Ekspresi Ardian langsung melunak, gugupnya seolah tenggelam dalam tatapan sayang ke putrinya. Ia meraih Andrea, mengangkatnya, lalu mengecup pipi Andrea berkali-kali. Ardian tersenyum lebar, suaranya hangat. Papa bangga banget sama kamu. Pintar banget, ya anak Papa ini. Puji Ardian. Aira hanya diam, berdiri bersandar di sisi pintu. Matanya masih meneliti Ardian yang pura-pura santai. Di balik punggung Andrea, bahu Ardian tampak menegang, seolah menahan napas. Mas, kita makan siang di luar, ya? Andrea mau makan sama Papa katanya. Tiba-tiba Aira bersuara. Ardian mendongak menatap Aira. Ada getaran gugup yang nyaris tak bisa ia sembunyikan. Namun ia cepat menutupi dengan tawa kecil. Ardian mengusap pipi Andrea bersama anggukan kecil di kepalanya. Ya, ayo. Papa juga mau makan sama Andrea sama Mama. Kita makan di luar, ya sayang? Ucap Ardian. Andrea ikut mengangguk dengan senang, tangannya menepuk bahu Ardian. Mau makan spaghetti, Papa? Ucap Andrea. Ardian tertawa kecil, masih menggendong Andrea sambil melirik Aira. Kamu juga mau apa, Ra? Mau makan apa nanti? Tanyanya. Aira hanya membalas dengan senyum tipis. Apa saja, yang penting Andrea senang. Balas Aira. Tatapan mereka beradu sejenak. Ardian sampai meneguk ludah menahan gelisah, menahan rahasia yang nyaris meledak, sambil tetap memeluk Andrea erat-erat. Ardian. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ajak Ardian. Dengan Andrea di gendongannya, Ardian berjalan di depan. Aira melangkah pelan di belakang, menatap punggung suaminya dengan segudang pertanyaan yang kembali berputar di kepalanya. Ada apa denganmu, Mas? Ucap Aira membatin.
Di sudut restoran yang cukup tenang, Ardian duduk di sebelah Andrea. Di hadapannya ada piring spaghetti Andrea sambil membantu menyuapi putrinya. Aira duduk di seberangnya, hanya menatap datar. Tatapannya lebih sering jatuh ke Andrea, jarang sekali menatap Ardian. Ardian terlihat berusaha keras. Sesekali ia mencoba mencairkan suasana, sesekali mencuri pandang ke arah Aira. "Mama mau coba ini nggak? Enak banget. Sini, aku suapin, ya?" ucap Ardian. Ardian menyendokkan sedikit spaghetti, mengangkatnya ke arah Aira. Namun Aira hanya menoleh pelan. Tak ada senyum di wajahnya, hanya sorot mata datar yang membuat tangan Ardian menegang di udara. "Makasih mas, makanan aku ada aja," ucap Aira. Aira meraih gelas jusnya, meneguk sedikit sambil tetap menatap ke Andrea. Andrea riang, menengadah ke arah Ardian. "Papa, mau suapin aku lagi nggak?" tanyanya. Ardian berusaha tersenyum, menahan kikuknya karena sikap dingin Aira muncul lagi. "Mau dong, sini, mulutnya dibuka lebar ya, bintang kecilnya papa," ucap Ardian. Andrea tertawa pelan, membuka mulutnya, membiarkan Ardian menyuapinya. Sementara itu, Aira hanya diam, memutar sendoknya pelan di mangkuk sup. Wajahnya terlihat tenang, tapi di dalam kepalanya masih terputar ulang aroma parfum asing di kemeja Ardian. Aroma yang sama, yang tidak pernah ia pakai. Ardian melirik Aira, suaranya pelan. "Kamu gak suka sama makanannya ya, Ra?" tanya Ardian. Aira menoleh. Tatapan matanya dingin tapi tetap terjaga agar Andrea tak menyadari ketegangan di antara mereka. "Suka kok mas," balas Aira. Andrea yang tak paham suasana hanya tertawa, tangannya menepuk lengan Ardian. "Andrea, papa nanti mau beli es krim, ya? Sama mama juga," ucapnya. Ardian membalas senyum Andrea, meski pandangan matanya pada Aira menyeratkan rasa takut. Takut kalau ketenangan Aira hanyalah diam sebelum badai. Ardian dengan pelan menjawab, "Iya, nanti papa beliin es krim, sayang," ucap Ardian. Aira hanya mengangguk, tak ada tambahan kata. Namun di detik berikutnya Aira tiba-tiba bangkit berdiri. Ia berjalan mendekati Ardian, kemudian meletakkan segelas air putih di samping putrinya. Aira sedikit menunduk mendekatkan wajahnya pada Andrea, namun tujuannya untuk menghirup wangi di dekat kemeja milik suaminya itu. Aroma yang sama. "Ini aroma yang tadi aku temukan di bajumu yang kemarin kamu pakai, mas. Milik siapa?" Aira membatin. Ardian menoleh saat Aira diam saja. "Ada apa, Ra?" tanya Ardian heran. Aira kembali menegakkan tubuhnya. "Aku titip Andrea ya, mas. Aku mau ke toilet dulu," ucap Aira. Ardian mengangguk pelan. Iya, Ra," balas Ardian. Aira berlalu pergi dari dekat suaminya dan putrinya itu. Dadanya terasa begitu sesak, sampai ia merasa kesulitan hanya untuk bisa bernapas. Aira terburu-buru masuk ke dalam toilet. Ia mengunci dirinya di sana dan tangannya langsung menepuk dadanya dengan cepat. "Hah!" Aira sungguh kesulitan bernapas. Tentu saja aroma itu menempelkan di penciuman Aira. Bagaimana bisa aroma yang sama ditemukan di kemeja yang berbeda? Artinya Ardian bertemu dengan sosok itu lagi. "Siapa, mas?" Suara Aira sampai bergetar. Bersambung. Bab ke-10. Suasana di dalam mobil benar-benar hening. Ardian yang duduk di kursi kemudi sesekali melirik ke arah Aira di kursi penumpang depan. Namun Aira memilih untuk menatap lurus keluar jendela. Tangannya mengepal di pangkuan. Saat mobil berhenti perlahan di area parkir perusahaan Ardian, Ardian menarik napas, menoleh ke Aira. "Ra, kamu mau aku beliin sesuatu sebelum pulang? Atau mau aku temenin belanja dulu?" tanya Ardian. Aira menoleh pelan.
Hidungnya seperti sengaja mendekat, mencium aroma samar yang kembali menampar hatinya, aroma manis parfum wanita itu. Sama seperti yang ia cium kemarin di kemeja suaminya. Dan sekarang menempel di jas kerja Ardian. Aira menarik napas, menahan gejolak yang ingin pecah di dadanya. "Gak usah, Mas. Aku mau pulang sama Andrea aja," ucap Aira. Ardian tersentak pelan, jemarinya meremas setir. "Ra, kenapa kamu begitu? Kita udah baikan, kan? Kamu kenapa diem aja dari tadi?" Tanya Ardian tak enak dengan sikap Aira padanya. Aira hanya menatap Ardian. Sorot matanya datar sekali, itu terlihat tenang untuk ukuran istri yang sedang berusaha menahan sakit hati. "Aku capek, Mas." "Udah, kamu kerja aja," ucap Aira. Aira membalik badan, melepaskan sabuk lalu perlahan membangunkan putrinya. "Sayang, bangun. Ayo pulang sama mama ya. Kita pindah mobil," ucap Aira dengan lembut membangunkan Andrea. Andrea menggeliat, matanya masih setengah terpejam. "Andrea, Papa nggak ikut pulang, ya Ma?" tanya Andrea. Ardian menatap Andrea, lalu Aira. Ia hendak bicara, tapi Aira mendahului. "Papa kerja dulu, nanti Papa pulang kok, sayang. Yuk sayang," ajak Aira. Andrea mengangguk kecil, memeluk Ardian di kursi belakang. Ardian balas memeluk, tapi matanya tak lepas dari Aira yang kini menatapnya. Tampak Aira keluar dari mobil itu. Begitu Andrea ikut turun, Aira pun pergi tanpa sepatah kata lagi pada Ardian. Aroma parfum di tubuh pria itu terasa menusuk hidung Aira. Tapi yang lebih perih adalah cara Ardian diam-diam bermain di belakang membuat Aira sakit. "Kalau memang ini jalannya, aku harus siap," ucap Aira membatin. Ia meraih tangan putrinya erat, berjalan menjauh dari mobil tanpa menoleh lagi. Sedangkan Ardian hanya terdiam di kursi kemudi, menatap punggung Aira yang semakin menjauh, punggung seorang istri yang mungkin sebentar lagi tak lagi menggenggam tangannya. Sikap Aira sudah dingin sekali. Waktu berlalu tampak tidak terasa. Rumah terasa sunyi, hanya terdengar detik jam dinding yang berputar lambat. Andrea yang kelelahan usai bermain dan ikut makan di luar tadi sudah terlelap di kamar. Sedangkan Aira baru saja memastikan selimut menutup tubuh kecil putrinya, mencium keningnya dengan lembut sebelum akhirnya berjalan pelan ke ruang tengah. Lampu ruang tamu dibiarkan redup. Aira duduk di sofa, membenahi letak bantal seolah butuh sandaran. Tangannya gemetar saat menarik napas, menatap kosong ke dinding putih di depannya. Pikirannya berputar pada aroma parfum asing di kemeja suaminya, di jasnya, di mobilnya. Semua potongan kecurigaan itu kini seolah menjelma pisau tajam yang menggores keyakinannya terhadap kesetiaan milik Ardian. "Apa aku selama ini terlalu berharap ya, Mas? Ternyata aku yang buta. Kamu gak berubah karena aku, tapi karena kamu memang mau berubah saat menemukan hal baru di luar sana," ucap Aira. Suara isak kecil lolos. Aira buru-buru menutup mulut dengan punggung tangan. Air matanya menetes satu-satu, membasahi jemarinya sendiri. Ia menengadahkan kepala, menatap langit-langit seolah menahan banjir yang ingin tumpah. "Aku pernah sayang banget sama kamu, Mas. Aku pernah doain kamu panjang umur, sehat, sukses. Tapi kenapa sekarang begini? Apa kamu udah gak mencintai aku lagi?" tanya Aira dengan suara yang bergetar. Ia menarik napas panjang, menunduk menatap jemarinya sendiri yang kini basah. Di matanya berkelibat bayangan Andrea, satu-satunya alasan ia masih berdiri tegak sampai hari ini dengan pernikahannya bersama Ardian. "Apa akhir dari pernikahan kita ini, Mas? Kita berdua udah punya Andrea, tapi apa mungkin kamu berselingkuh dariku?" Lagi-lagi Aira hanya bisa bermonolog. Aira menghapus air matanya dengan telapak tangan, berusaha menenangkan napasnya yang masih bergetar. Pelan-pelan ia meraih ponsel di sampingnya, membuka layar yang sempat mati. Di sana,
Nama Ardian terpampang di deretan pesan yang belum dibalas. Tangannya gemetar lagi, tapi kali ini ia tak mengetik apa-apa. Tidak ada lagi pesan panjang menanyakan kabar. Tidak ada lagi kalimat hati-hati pulang kerja, semua terasa sia-sia. Aira menutup ponsel, menarik selimut tipis yang tersampir di sandaran sofa. Ia rebahkan diri di sana, memeluk lututnya sendiri. Kamu berubah terlalu cepat, Mas. Aku pikir selamanya kita akan bisa saling mencintai. Ternyata ujian kita berat. Ucap Aira. Dan di ruang tengah yang sunyi, isak Aira perlahan tenggelam bersama detik jam yang terus bergerak, menandai rumah tangga yang kini makin dingin, dan hati seorang istri yang pelan-pelan mati untuk pria yang dulu paling dicintainya. Mas, aku nggak tahu lagi harus apa. Aku ingin bicara tapi rasanya berat banget. Ucap Aira yang sebelahnya tampak menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Di sisi lain, suasana kantor terasa panas meski pendingin ruangan menyala. Ardian duduk di kursinya dengan wajah kusut, jemari menekan pelipis seolah ingin meredam pusing yang menyesak di kepalanya. Tumpukan berkas terbuka di meja, tapi tak satu pun bisa membuat pikirannya tenang. Pintu ruangannya diketuk pelan sebelum terbuka. Karina melangkah masuk tanpa menunggu jawaban, membawa segelas kopi dingin dan senyum manis yang jelas-jelas membuat Ardian semakin jengah. Karina meletakkan kopi di meja Ardian. Pak, saya bawakan kopi kesukaan Bapak. Biar nggak tegang lagi kalau sedang bekerja, Pak. Ucapnya tampak perhatian. Ardian mendungak, menatap Karina dengan sorot mata yang mulai berubah tajam. Ia berdecak, mencoba menahan emosi. Karina, gak usah repot-repot. Aku gak butuh apapun kalau aku tidak memintanya. Ucap Ardian ketus. Karina tetap berdiri di sisi meja, mendekat tanpa takut. Tangannya meraih pundak Ardian dari belakang, memijat pelan. Ardian meraih tangan Karina cepat-cepat, menariknya menjauh. Sudah Karina, cukup. Jangan berlebihan. Kesal Ardian. Karina menatap Ardian, matanya berkaca-kaca seolah tersinggung. Bapak kenapa sih? Saya kan cuma mau bikin Bapak rileks. Bapak kelihatan stres akhir-akhir ini. Ucap Karina. Ardian berdiri dari kursinya, membuat jarak semakin lebar. Ia menatap Karina dingin, sudah sangat jelas kalau dia kehilangan kesabaran. Justru karena aku stres, makanya aku gak mau diganggu sama hal kayak begini lagi. Kamu pikir aku gak punya masalah? Aira makin dingin, anakku baru sembuh, dan kamu malah begini. Muak Ardian. Karina mengerucutkan bibirnya, mencoba mendekat lagi. Kalau Ibu Aira dingin, saya kan selalu hangat sama Bapak. Bapak bisa membutuhkan saya saja. Ucap Karina. Ardian mendengus, menatap Karina penuh peringatan. Ardian masih menahan nada marah. Berhenti, Karina. Kamu sekretarisku, bukan yang lain. Ingat tempatmu. Sadarlah dengan posisimu itu. Tegas Ardian. Karina terdiam, bahunya merosot. Ardian meraih jasnya yang tersampir di sandaran kursi, menepuk pelan berkas di mejanya. Fokus kerja. Kalau kamu gak bisa profesional, keluar dari ruangan ini sekarang. Ucap Ardian. Karina menahan air mata yang mulai menumpuk di pelupuk. Ia menatap Ardian penuh protes, tapi akhirnya ia hanya menggigit bibirnya, membalik badan, dan berjalan keluar meninggalkan Ardian yang kini terduduk lagi dengan napas berat, sorot matanya kosong menatap jendela. Ardian membenamkan wajah di telapak tangan, suaranya terdengar kecil. Aira, maafkan aku sayang. Ucap Ardian. Karina keluar dari ruangan Ardian dengan langkah cepat. Tumit sepatunya berdetak di lantai marmer, tangan mungilnya meremas berkas yang sedari tadi dibawanya hanya untuk alasan mendekat pada Ardian. Begitu pintu tertutup rapat di belakangnya, Karina terhenti di koridor yang sepi. Matanya memerah, dadanya naik turun menahan napas yang memburu karena emosi. Ia memejamkan mata,
mencoba menelan rasa malu yang menyesakkan dada. Pak Ardian kenapa sih? Kenapa harus berubah gini? Kesalnya, ia merasa tak terima dengan perubahan Ardian. Padahal bosnya itu biasa suka dengan sikap yang Karina berikan. Dengan segera Karina berusaha menenangkan detak jantungnya. Tak kuat menahan rasa sesak di dada, Karina melangkah cepat menuju sudut kantor yang sepi, dekat ruang arsip. Di sana ia bersandar ke dinding, menunduk menatap ujung sepatunya. Bapak Ardian milikku. Dia pasti akan jadi milikku. Aku gak mau kalah sama Ibu Aira, ucap Karina. Ponselnya ia keluarkan dari saku blazer. Jemarinya mengetik cepat sebuah pesan yang tak jadi dikirimkan. Tangannya gemetar, lalu ia menghapus pesan itu lagi. Karina tampak frustasi sendiri. Aku harus punya cara lain. Aku harus tetap dekat dengan Pak Ardian. Aku gak boleh kalah dari Ibu Aira. Aku pasti bisa mendapatkan Pak Ardian dengan cara apapun, ucap Karina yakin sekali. Ia mendongak, menghapus sudut matanya dengan punggung tangan. Wajahnya kembali terhias senyum tipis, senyum penuh tekad yang justru terlihat menyeramkan. Kalau Ibu Aira gak bisa bikin Pak Ardian bahagia, aku yang bakal tetap di sisinya sampai kapanpun, ucap Karina begitu yakin bisa memiliki Ardian seutuhnya. Karina menarik napas panjang, merapikan rambutnya yang sempat berantakan. Senyum kembali terukir di bibirnya. Ia seolah jadi Karina yang berstatus sebagai sekretaris dari Ardian. Di tempat lain, Aira berdiri sendirian di dekat meja dapur. Kedua tangannya sibuk mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih, tapi pikirannya melayang entah kemana. Tatapannya kosong, bahunya sedikit gemetar, entah menahan lelah atau emosi yang masih tersimpan rapi di dadanya. Tiba-tiba suara pintu depan terdengar terbuka dan langkah kaki berat Ardian bergema mendekat. Begitu memasuki dapur, Ardian langsung menemukan sosok Aira yang membelakanginya. Tanpa kata pembuka, Ardian melangkah cepat mendekat. Tangannya langsung merengkuh pinggang Aira dari belakang. Pelukannya erat, seperti berusaha memecahkan jarak yang selama ini membeku di antara mereka. Ra, maafin Mas. Ya, Mas cuma mau deket sama kamu lagi, ucap Ardian. Aira tersentak sedikit, kedua tangannya refleks berhenti mengelap meja. Tapi ia tidak segera membalas pelukan Ardian, bahunya tetap kaku di dalam dekapan itu. Mas kenapa pulang cepat? Tanya Aira tanpa membalas perkataan pria itu. Ardian menempelkan dagunya di bahu Aira, menahan nada gugup. Mas kangen kamu, Ra, Mas kangen banget, ucap Ardian. Aira terdiam. Jemarinya yang gemetar pelan mengepal di sisi pinggangnya sendiri. Ia masih bisa mencium aroma parfum samar di pakaian Ardian. Aroma yang sama yang menempel di kemeja Ardian tempo hari. Kangen ya? Tanya Aira terdengar seperti nada getir. Ardian semakin mengeratkan pelukannya. Ia membalik tubuh Aira perlahan agar kini menghadapnya. Tatapan Ardian jatuh pada mata Aira yang tampak dingin, meski senyum tipis menghias bibir istrinya. Ardian mencoba tersenyum, tangannya menangkup pipi Aira dengan lembut. Mas serius, Ra, kita mulai lagi, ya? Mas janji, Mas benar-benar mau perbaiki semuanya, ucap Ardian. Aira hanya menatap Ardian lama. Mata beningnya menahan sesuatu yang tak diucapkan. Ia mengangkat tangannya, meraih pergelangan tangan Ardian, lalu melepaskan tangan suaminya dari wajahnya. Senyum itu terlihat pahit. Kalau mau dekat, dekatlah dengan jujur, Mas. Jangan setengah-setengah. Aku paling tak suka dibohongi. Tolong jangan bohongi aku, Mas, ucap Aira. Ardian terdiam. Dadanya berdegup tak karuan mendengar nada Aira yang halus tapi mengiris. Ia ingin membantah, tapi kata-kata seolah menggumpal di tenggorokan. Ardian berusaha meyakinkan. Mas gak main-main, Ra. Mas cuma mau kamu sama Andrea aja.
keluarga kecil kita, ucap Ardian. Aira menatap mata Ardian semakin dalam, begitu tenang tapi dingin. Aira mau lanjut masak dulu. Mas istirahatlah, ucap Aira memutus percakapan mereka. Ia membalikkan badan kembali pada pekerjaannya di dapur. Bahunya terlihat tegar, tapi tatapannya tetap kosong. Ardian menatap punggung Aira, dadanya ikut sesak. Tangannya yang menggantung di sisi tubuhnya gemetar. Ia sadar kepercayaan Aira sudah tidak lagi utuh. Pelan-pelan, Ardian mendekat lagi. Ia menahan pinggang Aira dari belakang, membenamkan dagunya di bahu istrinya lagi. Aroma tubuh Aira benar-benar Ardian rindukan. Entah kapan terakhir kalinya mereka bisa saling sedekat itu. Ra, Mas mohon, jangan begini sama Mas. Mas butuh kamu. Mas gak bisa kalau kamu terus dingin gini, ucap Ardian dengan nada suara pelan. Pisau di tangan Aira terhenti. Ia menarik napas, matanya menatap kosong ke arah apa yang ia potong saat itu. Mas butuh aku atau butuh orang lain juga? Tanya Aira. Ardian tertegun. Tangannya di pinggang Aira semakin erat. Ardian dibuat gugup oleh perkataan itu. Apa maksudmu, Ra? Kamu nuduh Mas macem-macem. Mas gak pernah. Aira tersenyum tipis. Ia meletakkan pisau perlahan, lalu berbalik menatap Ardian. Tatapannya menembus mata Ardian, seolah menelanjangi kebohongan yang Ardian pertahankan. Senyum milik Aira terlihat getir. Kalau Mas memang gak ada apa-apa, kenapa aroma parfum itu menempel di baju Mas? Mas gak sadar? Atau sengaja? Tanya Aira akhirnya mengatakan itu. Ardian terdiam. Wajahnya langsung pucat. Ia hendak meraih tangan Aira, tapi Aira menepis pelan. Pra, kamu salah sangka. Itu hanya. Aira memotong, menahan isak yang nyaris pecah. Sudah, Mas. Aku capek. Kita makan malam sama Andrea nanti. Gak perlu dibahas juga. Aku takut sakit hati kalau dengar penjelasan kebohongan darimu, ucap Aira. Aira melangkah melewati Ardian, tapi lagi-lagi Ardian menahan tangannya. Kali ini genggamannya lebih erat, seolah menahan Aira yang retak di hadapannya. Ra, kamu jangan salah paham. Mas. Aira menatap tangan Ardian yang membungkus jemarinya. Ia tidak menarik lagi, tapi juga tidak membalas. Kalau Mas benar mau perbaiki semuanya, buktikan. Bukan cuma omongan. Aku beneran takut, Mas, ucap Aira. Hening membelah mereka. Aira menarik tangannya perlahan. Sekarang, Mas keluar dari dapur ini. Aku mau masak, ucap Aira lagi. Ardian menatap Aira lama, matanya berkaca-kaca. Ia menelan ludah, menahan kata-kata yang tak sanggup ia ucapkan. Perlahan, ia melepaskan genggaman itu, melangkah mundur, menatap punggung Aira yang kembali sibuk dengan sayur di talenan. Punggung Aira bergetar, namun tangannya masih memotong sayuran dengan tenang. Usai makan, piring-piring sudah kosong. Suara tawa Andrea yang sempat terdengar ceria kini lenyap saat anak itu masuk ke kamarnya sendiri. Tinggal Aira yang sibuk merapikan meja, sedangkan Ardian berdiri gelisah di samping meja makan, menatap istrinya yang bahkan tak menoleh sedikit pun. Ra, tunggu dulu. Bisa nggak kita bicara? Sekarang, Mas mau jelasin semuanya, ucap Ardian. Aira menumpuk piring-piring kotor ke nampan. Gerakannya teratur tapi dingin. Ia baru menoleh setelah Ardian memberanikan diri mendekat, menahan pergelangan tangannya. Mata Aira menatap Ardian lurus tajam, penuh luka. Mau bicara apa lagi, Mas? Mau bilang Mas sibuk kerja? Mau bilang parfum itu nyasar sendiri ke baju Mas? Tanya Aira. Ardian menelan ludahnya. Jemarinya di pergelangan Aira justru makin erat. Mas minta maaf.
Mas janji mau bener, Ra, Mas cuma. Aira tertawa kecil, tawa yang dingin, lebih mirip ejekan. Ia menarik tangannya kasar, menatap Ardian tanpa berkedip. Mas pernah bilang bosankan sama aku? Tanya Aira. Ardian terdiam, bibirnya bergetar. Ia hendak menyangkal, tapi kata-katanya membeku di tenggorokan. Aira mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap mata suaminya dalam-dalam. Sekarang jawab, Mas. Aku mau dengar. Aku yang salah? Kurang apa aku? Aku istri kamu. Mas, ibu dari anak kita. Kenapa? Kenapa Mas bosan? Apa aku terlalu buruk? Atau Mas yang gak pernah bisa bersyukur? Tanya Aira dengan matanya yang hampir saja meneteskan air mata. Ardian menunduk. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya napasnya yang tercekat. Aku cuma butuh Mas jujur. Jujur sekali aja, Mas. Biar aku gak terus dihantui pikiran kotor di kepala aku. Ucap Aira. Ardian mendongak, matanya mulai basah. Tapi lidahnya tetap keluh hendak mengatakan kalau ia memang berselingkuh. Kenyataannya ia tak mampu mematahkan kalimat Aira yang menampar batinnya. Kalau Mas benar bosan, silakan pergi. Jangan setengah-setengah nyakitin aku begini. Gak apa-apa kalau memang mau cerai. Ucap Aira. Aira melewati Ardian, berjalan pelan dengan bahu bergetar menahan tangis. Ardian hanya bisa berbalik, menatap punggung istrinya. Punggung yang dulu selalu hangat, kini terasa seperti dinding yang tak bisa disentuh lagi. Ardian masih berdiri terpaku di samping kursi. Suasana makan malam yang dingin kini berubah jadi ruangan hampa yang menyesakkan dada. Sisa napas Aira yang tercekat masih terasa di telinga Ardian, membenamkannya dalam rasa bersalah yang menggigit lebih tajam daripada pisau manapun. Ia menatap ke arah dapur kosong. Kenapa aku bodoh banget? Gumam Ardian. Ardian bicara pada diri sendiri. Ra, kamu gak salah. Semua salahku. Kenapa aku gak bisa milih jalan yang benar dari awal? Ucapnya lagi. Langkah Ardian pelan menghampiri pintu kamar Andrea. Dari celah pintu yang terbuka, ia bisa melihat Aira duduk di tepi ranjang putri mereka. Andrea sudah tertidur. Aira hanya menatap wajah putrinya sambil membelai pelan rambutnya. Maafin Mas, Ra, Mas nyakitin kamu sejauh ini. Gumam Ardian dengan suaranya yang kecil sekali. Ia menahan napas, tangannya hendak mengetuk pintu kamar, tapi urung. Ia tahu kalau pintu itu terbuka, Aira tak akan lagi menyambut dengan senyum seperti dulu. Dengan langkah berat, Ardian kembali ke ruang makan, meraih gelas sisa minumannya, meneguk air dingin yang rasanya hambar. Tatapan matanya kosong. Ardian berbisik pada dirinya sendiri. Andrea, padahal Papa pernah janji buat jaga mama kamu, tapi Papa malah bikin mamamu jadi sedih. Ucap Ardian. Ia menunduk, menahan tangis yang tak berani jatuh. Untuk pertama kalinya, Ardian sadar, dia tak lagi punya apa-apa, kecuali dua hati yang pelan-pelan menjauh darinya. 30 menit berlalu. Suara pintu kamar terbuka perlahan, disusul langkah Ardian yang pelan memasuki ruangan. Lampu kamar hanya redup, membuat siluet tubuh Aira yang membelakangi Ardian tampak samar di balik selimut tipis. Ardian menarik napas panjang, mendekat ke sisi ranjang, lalu duduk di tepi kasur. Kasur itu berderit pelan, membuat Aira sedikit bergerak, meski masih memilih diam memunggungi Ardian. Itu kamar milik mereka berdua. Perlahan, Ardian meraih ujung selimut, merapikannya di bahu Aira, seolah gerakan kecil itu bisa menghapus luka yang telanjur lebar. Ra, boleh nggak Mas mau ngomong? Tanya Ardian. Aira tetap diam. Hanya tarikan napasnya yang teratur menandakan ia mendengar, meski tak mau membalas. Ardian menunduk, jari-jarinya meremas kain spray. Mas nyesel.
Mas tahu Mas udah banyak salah sampai Perma bilang bosan sama kamu. Mas nggak pernah mau kamu ngerasa sendiri. Ra, jujur Mas nggak selingkuh. Ucap Ardian. Tak ada jawaban. Ardian menggigit bibir, menahan suaranya agar tak pecah. Mas nggak bisa tidur kalau kamu begini. Kalau kamu nggak mau bicara sama Mas. Ucap Ardian lagi. Aira masih diam. Hanya punggungnya yang sesekali naik turun menahan napas berat. Ardian mendekat lagi. Jemarinya ragu-ragu menyentuh punggung Aira. Kalau kamu mau marah, marah aja Ra. Kalau mau nyalahin Mas, silakan. Tapi jangan diem kayak gini. Jangan dingin banget sama Mas. Ucap Ardian dengan nada yang begitu lembut. Aira menggeliat sedikit, seolah ingin menjauh. Ardian cepat-cepat menahan ujung selimut agar tak jatuh dari bahu Aira. Mas cuma mau kamu tahu. Mas nyesel banget pernah bilang bosan. Maaf. Ucap Ardian. Hening lagi. Aira masih memejamkan mata, menahan air yang menggenang di sudut pelupuk. Ardian menatap punggung istrinya yang terasa begitu jauh, padahal hanya sejengkal di depannya. Mas sayang kamu. Mas sayang banget sama kamu, Ra. Ucap Ardian terdengar yakin. Tak ada balasan. Aira tidak tahu harus merespon apa. Ardian terpaksa melepaskan sentuhannya, menunduk, membiarkan jarak itu tetap ada di antara mereka di ranjang yang sama. Sampai pada akhirnya Aira perlahan membalikkan badan, membuat Ardian sedikit terkejut. Wajah Aira terlihat sangat lelah. Matanya merah namun tetap menatap Ardian dengan tajam meski bibirnya membentuk senyum kecut. Perlahan Aira duduk, menarik napas sejenak sebelum kalimat yang menampar itu meluncur keluar. Sekali lagi aku tanya sama kamu, Mas. Apa kamu berselingkuh dariku? Tanya Aira. Ardian langsung membeku di tempatnya. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Wajahnya pucat, sorot matanya bergetar, mencoba mencari cara untuk menjawab, atau setidaknya berbohong tapi tak ada kalimat yang cukup tepat. Hening menggantung di antara mereka, sunyi yang menyesakkan. Aira menghela napas, menunduk sambil menahan genangan air matanya yang mulai turun lagi. Kamu diam lagi, Mas. Kamu yang gak bisa cari alasan yang tepat buat jawab pertanyaan dari aku. Aku yang gagal, ya. Anggap saja aku yang gagal jadi istrimu. Ucap Aira. Tanpa menunggu jawaban Ardian, Aira turun dari ranjang, kakinya bergetar menahan emosi yang berputar di dada. Dengan langkah perlahan namun tegas, ia meraih gagang pintu kamar mereka. Ardian yang masih terpaku hanya bisa menatap punggung istrinya. Ra, Aira, tunggu. Panggil Ardian. Tapi Aira tak menggubris. Ia membuka pintu kamar, melangkah keluar dengan dada sesak, membiarkan Ardian tertinggal dengan diam dan rasa bersalahnya. Aira melangkah menuju kamar Andrea. Ia membuka pintu dengan hati-hati, menatap putri kecilnya yang terlelap di bawah lampu tidur redup. Perlahan, Aira duduk di sisi ranjang, mengusap pelan rambut Andrea, seolah membuang semua beban dan rasa sakitnya dengan menatap wajah putrinya itu. Ia membisikkan kata pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Cukup kamu aja, Andrea. Mama cuma butuh kamu. Ucap Aira. Aira membenahi selimut putrinya, lalu memeluk Andrea pelan, menempelkan keningnya di bahu mungil itu. Disitulah Aira memilih menyerahkan seluruh perasaannya, bukan untuk suaminya yang mengkhianati, tapi untuk putri kecil yang menjadi seluruh dunianya. Aira sudah benar-benar terlelap di samping Andrea, lengannya masih melingkar melindungi tubuh kecil putrinya yang tampak damai di bawah selimut tipis. Wajah Aira terlihat sangat lelah, di pipinya masih ada bekas jejak air mata yang kini sudah mengering. Pintu kamar terbuka perlahan. Ardian melangkah masuk dengan langkah yang berat. Napasnya bergetar menahan segala penyesalan yang semakin menusuk dadanya. Tatapannya jatuh pada sosok istri dan anaknya, dua orang yang dulu selalu ia jaga dengan hati.
namun kini ia hancurkan dengan kebodohan sendiri. Ardian mendekat, lututnya perlahan menekuk di samping ranjang Andrea. Tangannya gemetar saat merapikan sedikit helaian rambut Aira yang menutupi pipinya. Ia menatap wajah perempuan itu lama, seolah berharap Aira terbangun hanya untuk bisa meminta maaf. Tapi Ardian tahu, maafnya kini tak berarti apa-apa lagi. Dalam diam, Ardian membungkuk perlahan, menempelkan kecupan lembut di puncak kepala Aira. Bibirnya bergetar di sana, seolah membisikkan semua sesal yang tak pernah berani ia ucapkan di depan Aira saat sadar. Aku memang gagal jadi suami, Ra, tapi aku tetap mau bertahan. Kamu boleh benci, aku pantas dibenci. Tapi aku tetap mau kamu di sisiku. Aku tetap mau kamu jadi istriku untuk selamanya, ucap Ardian membatin. Setelah itu, ia bergeser menatap Andrea. Ardian mengusap perlahan pipi putrinya, bibirnya membentuk senyum getir. Papa minta maaf, sayang. Papa janji akan lebih baik lagi. Ucap Ardian bergumam dengan suara yang begitu kecil. Ardian menahan napas, menatap keduanya sekali lagi. Aira yang sudah lelah, Andrea yang polos, lalu perlahan Ardian berdiri. Ia tahu tak pantas berada di sana, tapi ia juga tak sanggup pergi. Ia beranjak duduk di kursi dekat ranjang, memutuskan berjaga di sana, berjaga untuk dua hati yang seharusnya tak pernah ia sakiti. Mata Ardian memerah menatap langit-langit kamar, dadanya sesak. Tapi malam itu, ia hanya bisa terdiam dengan beban penyesalan yang menempel di kepalanya. Keesokan harinya, pagi itu, aroma roti panggang dan bubur hangat memenuhi ruang makan. Andrea duduk di kursi makannya sambil tertawa kecil karena Aira sedang menyuapinya perlahan. Mata Aira hanya terarah pada putrinya itu. Senyum kecil selalu terbit setiap Andrea bicara atau meminta sesuatu. Ardian duduk di seberang mereka, memperhatikan dalam diam. Di depannya hanya ada piring kosong dan segelas air putih. Tak ada secangkir kopi hangat yang biasa Aira sediakan. Meja makan itu jadi saksi betapa jarak di antara mereka kini semakin nyata. Andrea menoleh ke arah Ardian sambil mengunyah roti kecilnya. Papa, mau roti? Tanya Andrea menawarkan roti pada ayahnya itu. Tangannya yang mungil mengulurkan roti ke arah Ardian. Ardian berusaha tersenyum, menatap Andrea dengan hangat. Papa udah kenyang, sayang. Makan aja ya, biar cepat besar. Ucap Ardian. Aira diam. Tangannya merapikan remahan roti di sekitar bibir Andrea. Matanya sama sekali tak mau menoleh ke Ardian. Ardian membuka mulut, mencoba memecah hening. Ra, kamu gak capek? Semalam gak nyaman tidur di ranjang Andrea kan? Kalau, aku baik-baik aja. Gak usah dipikirin. Ucap Aira memotong perkataan Ardian. Suara Aira terdengar dingin, bahkan tatapannya tetap lurus ke piring Andrea. Ia mengambil tisu, membersihkan pipi putrinya, lalu merapikan mangkuk bubur. Kopinya, gak ada ya, Ra? Tanya Ardian kembali bersuara. Aira menghela napas pelan, tetap tak menatap Ardian. Aira membantu Andrea turun dari kursi lalu meminta putrinya untuk pergi ke ruang tengah baru siap dengan tas sekolahnya. Saat Andrea sudah menjauh, barulah Aira berucap. Kalau mau kopi, bikin sendiri aja, Mas. Aku cuma sempat bikin sarapan untuk Andrea. Ucap Aira. Ardian terdiam saat Aira pergi begitu saja meninggalkannya di ruang makan. Ada perasaan sakit yang menghantui hatinya. Namun mau berontak pun, ia sadar betul kalau dirinya yang melakukan kesalahan. Pagi itu, Ardian masih sempat memamerkan senyumnya di ruang tengah. Ia menatap Aira yang sedang membantu Andrea merapikan tas sekolah. Andrea tampak senang karena hari ini diantar papanya lagi. Papa jemput Andrea pulang sekolah lagi kan? Tanyanya bersemangat. Ardian membelai puncak kepala putrinya. Iya, sayang. Papa jemput. Nanti pulang kita beli es krim lagi. Tanya Ardian. Andrea bersorak kecil,
sedangkan Aira hanya membalas dengan senyum tipis. Ada jeda saat pandangan Aira dan Ardian saling bertemu. Rasanya canggung, seperti ada tembok yang membatasi mereka. Ardian berdiri, meraih kunci mobil. "Aku berangkat dulu ya," ucap Ardian. Aira hanya mengangguk. Ia merapikan kerah baju Andrea lalu berdiri di teras, menatap suami dan anaknya pergi. Begitu mobil Ardian menjauh, senyum tipis Aira memudar, berganti sorot mata yang penuh dengan rasa lelah. Siang itu, Aira berdiri di depan cermin, merapikan kardigan yang ia pakai. Tangannya gemetar sedikit. Ia meraih tas selempangnya, memeriksa dompet, ponsel, lalu menarik napas dalam. "Aku harus lihat sendiri. Kalau benar Mas Ardian berkhianat, aku mau dengar penjelasan dia langsung," ucap Aira. Ia menutup pintu rumah dengan hati-hati, memastikan Andrea akan diantar pulang nanti oleh Ardian, seperti yang dijanjikan oleh suaminya itu. Tanpa banyak pertimbangan, Aira memanggil taksi online lewat ponselnya. Ia duduk di bangku belakang, menatap keluar jendela. Bayangan Ardian, aroma parfum asing di bajunya, panggilan Karina, semuanya kembali menyesakkan dadanya. Tak butuh waktu lama, taksi berhenti di pinggir jalan dekat kantor Ardian. Aira turun, berdiri di trotoar sambil merapatkan kardigan miliknya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia menyeberang, berdiri di seberang pintu lobi kantor Ardian. Dari balik kaca besar, Aira bisa melihat meja resepsionis dan orang-orang lalu lalang. Jam makan siang. Dia keluar sama siapa? Karina? Gumam Aira mulai menebak. Aira berdiri agak tersembunyi di balik tiang. Ia memeluk tasnya erat di depan dada, menahan jantungnya yang berdetak terlalu kencang. Matanya terus menatap pintu otomatis itu, menanti Ardian muncul, menanti kebenaran menamparnya tepat di wajah. Beberapa menit Aira berdiri di seberang kantor. Akhirnya pintu kaca itu terbuka. Langkah Ardian muncul, masih dengan kemeja kerjanya yang rapi. Di sampingnya, Karina berjalan mendekat, menenteng tas laptop sambil sesekali merapikan lengan kemeja Ardian. Gerakan yang sungguh tidak seperti sekretaris biasa. Aira merapatkan kardigan miliknya itu. Matanya menatap tajam ke arah Karina yang berdiri terlalu dekat. Bibir Karina bahkan tersenyum tipis ke arah Ardian. Tawa kecil Karina sempat terdengar samar. Ardian menoleh ke kiri dan kanan, tak sadar kalau di kejauhan, Aira melihat semua itu. Mobil kantor Ardian berhenti di depan pintu, sopir turun dan membukakan pintu belakang. Karina dengan santai masuk lebih dulu, diikuti Ardian yang tetap menjaga ekspresi dingin, tapi sama sekali tidak menjaga jarak. Aira segera bergegas ke taksi online yang masih menunggunya. Bohong kalau Aira retak sakit hati melihat kedekatan suaminya dengan Karina yang berstatus sebagai sekretaris dari suaminya itu. "Pak, tolong ikuti mobil hitam itu ya. Tapi pelan, jangan ketahuan," ucap Aira. Sopir hanya mengangguk, menekan pedal gas perlahan. Mobil Ardian melaju keluar area parkir, diikuti Aira dari jarak aman. Hatinya mencelos saat ponsel di tangannya bergetar. Pesan masuk dari Ardian. "Ra, maaf banget. Aku nggak bisa jemput Andrea pulang sekolah. Tiba-tiba ada klien ngajak ketemu di luar kantor. Kamu bisa jemput Andrea kan? Maaf ya, isi pesan itu lagi-lagi mengecewakan hati putrinya." Aira menatap pesan itu lama. Tiba-tiba matanya terasa panas. Ia menahan isak di kerongkongan, jemarinya gemetar memegang ponsel. Klien? Klien atau dia, Mas?" tanya Aira dengan gumaman kecil. Mobil Ardian berbelok masuk ke area restoran mewah. Aira menunduk di dalam taksi. Ia melihat jelas Ardian keluar, membukakan pintu untuk Karina. Mereka berjalan berdampingan. Karina tertawa kecil sambil menggandeng lengan Ardian. Seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. "Ya Tuhan," ucap Aira tak bisa menahan air matanya lagi. Aira menggigit bibirnya.
Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kardigan yang ia kenakan. Ia tak mau sopir melihat. Tangannya meremas ponsel begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Jadi ini kliennya, Mas. Selamat makan siang, Mas. Selamat menikmati kebohonganmu. Ucap Aira. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan, menahan isaknya sendiri. Di saat Ardian dan Karina saling tersenyum di restoran hangat, Aira terdiam di jok belakang mobil taksi, menggenggam luka yang makin nyata. Sesekali Karina tampak menyuapi Ardian. Kliennya? Gumam Aira lagi. Aira dibuat tak menyangka oleh perbuatan suaminya sendiri. Aira mengusap air matanya dengan punggung tangan. Sudah cukup, pikirnya. Tak ada gunanya lagi menatap kebohongan itu lebih lama. Cukup, Ra, kamu masih punya Andrea. Pulang, jemput dia. Jangan biarkan dia menunggu lebih lama. Ucap Aira untuk dirinya sendiri. Aira memberi isyarat pada sopir untuk mengantarnya ke sekolah Andrea. Sopir mengangguk, mobil berputar, meninggalkan restoran di mana Ardian kini tertawa kecil bersama Karina di balik dinding kaca. Di depan gerbang sekolah, Andrea duduk di bangku tunggu. Tasnya sudah di pangkuan. Wajah kecilnya tampak menunduk. Begitu Aira datang, Andrea langsung berdiri. Tapi ada gurat kecewa di sana. Papa nggak jemput lagi, Ma? Tanyanya. Aira berjongkok di hadapan putrinya, menatap kedua mata Andrea sambil mengusap pipinya lembut. Maaf ya, sayang. Papa lagi sibuk banget di kantor. Jadi mama yang jemput. Ucap Aira berbohong. Andrea mengangguk, berusaha menahan ekspresi kecewa di matanya. Ia memeluk Aira erat. Aku mau papa jemput aku lagi kayak dulu. Ma, padahal tadi pagi papa udah janji. Ucapnya. Aira merasakan dadanya makin sesak. Tapi ia mengangguk pelan, menelan air mata yang nyaris tumpah. Aira menepuk pundak Andrea dengan begitu lembut. Nanti papa jemput kamu lagi ya, sayang. Sekarang ayo pulang, mama udah siapin cemilan enak di rumah. Ucap Aira memberi semangat pada putrinya itu.